Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode kali ini kita podcast kedatangan seorang tokoh pers di Sumatera Selatan juga nasional. Dia adalah Pak Okta Friadi. Saya panggil Kak Oka aja Kak ya. Dan untuk saat ini Kak Oka menjabat sebagai Wakil Ketua PWI Pusat Bidang Pembelaan Wartawan Kak ya. Assalamualaikum Kak Oka. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Kak? Alhamdulillah baik. Saya ceritakan sedikit tentang Kak Oka sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Kak Oka di bidang pembelaan wartawan. Di kiprah Kak Oka di Sumatera Selatan sudah tak asing lagi di dunia pers ya. Kak Oka pernah menjadi pemimpin redaksi Palembang Post dan membawa Palembang Post menjadi salah satu koran yang sangat berpengaruh Kak ya di Sumatera Selatan Kak ya. Zaman dulu Ya. Kemudian setelah itu Kak Oka pernah membidani ya koran harian Palembang Today ya. Kemudian dan sampai sekarang Kak Oka masih aktif di pers ya, menjadi penanggung jawab di beberapa media online ya. Dan kemudian Kak Oka pernah menjadi ketua PWI Sumsel periode berapa itu Kak? 2 periode lupa. Oh 2 periode Kak ya, lupa. Dan kiprah Kak Oka di dunia pers Sumsel itu sudah tidak diragukan lagi. Dan saya ingat saya pernah menjadi wakil sekretaris ya Kak Oka waktu jadi ketua PWI saya. Kak Oka periode kedua. Oke. Kita lebih untuk obrolan malam ini Kak Oka ya, kita lebih ke pembelaan wartawan ya. Sesuai apa yang dibidangi ya oleh Kak Oka sekarang ini. Boleh diceritakan sedikit Kak tentang pekerjaan dan kiprahnya yang wakil ketua bidang pembelaan wartawan Kak. Silakan Kak Oka. Pertama, organisasi itu kan harus punya pembelaan wartawan ya. Artinya wartawan yang bergabung di organisasi itu mendapat pembelaan. Itu salah satu wartawan mengapa bergabung di organisasi. Nah, sebelum jadi ketua PWI, waktu jadi masih pengurus PWI Sumsel, saya sudah jadi wakil ketua bidang pembelaan wartawan. Kemudian jadi ketua PWI 2 periode, 10 tahun. Terakhir baru jadi pengurus pusat. Namanya bukan wakil ketua tapi ketua bidang pembelaan wartawan. Diralat ini ketua bidang pembelaan wartawan. Kalau di daerah di provinsi namanya wakil ketua, tapi kalau di pusat ketua bidang pembelaan wartawan. Udah berapa tahun nih Kak? Hampir 3,5 tahun, mungkin hampir 4 tahun lah ya. 3,5 tahun. Dan ini yang membuat Kak Oka sering melakukan perjalanan keluar provinsi ya. Antar provinsi Kak ya? Antar provinsi. Dan saya dengar tadi tanggal 5 udah harus di mana tadi Kak? Di Bengkulu. Tapi berbeda bidang. Kebetulan di Bengkulu saya menguji wartawan. Uji kompetensi wartawan. Sebagai saya kasih informasi bahwa Kak Oka juga salah satu penguji Kak ya? Salah satu. UKW itu Kak ya? Uji kompetensi wartawan atau sertifikasi wartawan. Kebetulan di Sumatera Selatan ada 2 orang, saya salah satunya. Salah satunya adalah Kak Oka. Yang kedua adalah ketua PWI sekarang Kak ya? Ketua PWI sekarang Bapak Firdaus Komar. Nah, kemudian lanjut ke bidang pembelaan wartawan nih Kak ya. Ini yang lebih menarik Kak ya. Mungkin membuat Kak Oka sering berperjalanan keluar provinsi ya Kak ya. Nah, yang paling menarik atau yang paling apa ini Kak ya? Waktu pembelaan wartawan yang di mana nih Kak? Di Bau-Bau. Boleh diceritakan sedikit Tenggara. Waktu itu ada wartawan menulis tapi semacam opini, tulisannya semacam opini tentang menyerang wali kota di sana. Kemudian wartawan itu ditahan. Kebetulan yang menjadi menarik, wartawan itu sudah mendaftar di organisasi saya di sana, PWI. Tapi baru mendaftar, baru sudah ikut orientasi. Kemudian ya dia merasa mungkin tidak dibela atau gimana. Kemudian teman-teman banyak, karena saya juga di pusat itu bergabung di Komite Keselamatan Jurnalis. Kita ada di pusat dibentuk namanya Komite Keselamatan Jurnalis. Itu bergabung seluruh organisasi. Itu Kak ya? Ya, ada juga organisasi perusahaan pers juga bergabung di situ. Dari PWI, AJI ya. Terus teman-teman LBH PES dan lain-lain itu membentuk Komite Keselamatan Jurnalis. Dan wartawan ini dibela lah di sana. Saya melihat tidak ada pembelaan dari daerah, kurang pembelaan dari daerah. Karena dianggap wartawan ini masih nyeleneh cara dia sendiri kan, bergerak sendiri. Akhirnya saya ikut membela dia di sana. Dan hasilnya gimana waktu itu Kak? Saya menjadi saksi di sana, diminta menjadi saksi.
ya tahulah kondisi wartawan kan, ya menjadi saksi. Kita tidak minta bayaran semua kan, memang diongkosi semua, termasuk hotel dan lain-lain. Sidang sampai jam 8 malam, ya memang harus dihukum dia. Harus dihukum walaupun sudah kita nyatakan bahwa ada juga saksi ahli dari Dewan Pers bahwa apa yang dilakukan dia masih dalam produk pers. Masih produk pers, tapi tetap dijatuhi hukuman pidana. Oke Kak ya. Sambil kita nanti ngobrol lebih jauh tentang pembelaan wartawan, ada saran sedikit gak untuk wartawan biar tetap aman bekerja ini Kak ya? Ya, saya juga kemarin beberapa tahun yang lalu sebelum COVID melanda berbicara di Pontianak bagaimana menulis berita yang aman dari jeratan hukum. Ya, nah ini menarik ini ya. Ya, aman dari jeratan hukum itu ya itulah supaya kita jangan sampai dilaporkan ke polisi atau digugat perdata. Nah, inilah bahwa kemudian yang harus dilakukan seorang wartawan profesional adalah check and recheck atau konfirmasi ya kan, konfirmasi begitu dapat info jadi konfirmasi ulang. Jangan sampai kejadian seperti kemarin satu di Palembang kan diberitakan meninggal ternyata orangnya belum bugar. Masih sehat Pak ya? Masih sehat. Ya, ini kan namanya dapat info tapi tidak dikonfirmasi ulang. Wartawan profesional harus datang, siapa saja harus kejar untuk mendapatkan hak jawab mereka atau gimana, informasi tambahan ya. Ini anjuran untuk KOK ya. Saya pun sebagai pengelola media sering menelpon KOK ya, untuk minta masukan dan info dari KOK. Bagaimana untuk membuat berita ini untuk nyamannya, untuk amannya ya? Ya betul, untuk amannya. Jangan sampai kita merasa wartawan kebal hukum. Iya. Sudah banyak wartawan diadili, kemarin ada 4 wartawan. Ada 4 di mana nih Kak? Di luar kota semua, di luar kota. Hampir semua kena pidana. Dan ini masuk ke wilayah pekerjaan KOK ya, membela ya? Saya masuk juga karena kita juga berada di sana di Komite Keselamatan Jurnalis. Jadi Komite Keselamatan Jurnalis itu membela seluruh wartawan dari semua organisasi. Jadi tidak ada bedanya saya mesti tidak membela organisasi di luar PWI misalnya seperti itu. Karena kita ada Komite Keselamatan Jurnalis di pusat gitu ya. Oke ya. Sambil agak nanya yang urusan lain nanti kayak menarik ini baru ngobrol sama KOK. Ini sekarang kan ada undang-undang PES, ada juga undang-undang ITE. Nah, mungkin untuk beberapa wartawan yang masih baru menjadi wartawan Kak bisa dijelaskan sedikit ini Kak? Kalau undang-undang ITE ini kan bersangkut paut dengan transaksi elektronik. Iya Kak ya. Artinya ketika kita memposting lewat handphone, itu sudah memposting sebuah berita, artinya sudah berlangsung lah undang-undang ITE. Sudah kena dengan dia lah ya. Sudah kalau ada itu bermasalah, pasti larinya kena undang-undang ITE. Nah, kalau koran itu masih undang-undang PES. Undang-undang PES Kak ya. Sebenarnya ya kalau online pasti undang-undang ITE. Kalau online Kak ya? Ya, online pasti undang-undang ITE. Kalau produk medsos maksudnya Kak ya? Bukan medsos juga, berita kita buat di online, kemudian juga itu ya undang-undang ITE namanya. Itu ITE Kak ya? ITE dong. Dan ini mungkin yang masih menjadi kurang pemahaman Kak ya? Iya, kurang pemahaman ya bahwa undang-undang ITE ini kan mengatur semua yang bersangkut paut dengan transaksi elektronik. Jadi menggunakan handphone kan, pasti online kan pasti menggunakan ketika dia posting. Oh gitu Kak ya? Kan itu udah undang-undang ITE. Nah inilah yang sering tarik ulur antara kita dengan penyidik bahwa penyelesaiannya bakal kita menggunakan undang-undang PES seperti itu kan. Kita minta diterapkan undang-undang PES selama ini. Mungkin untuk juga pemahaman ini memang kecil Kak ya, tapi kadang-kadang sering menjadi kebingungan Kak. Pada saat kita ada produk berita online Kak ya, kemudian kita share ke medsos. Nah ini gimana ini Kak ya? Ini yang pengaruhnya saran saya lebih baik yang share yang bagus-bagus saja. Oh yang bagus-bagus. Bagus-bagus, berita-berita orang dapat penghargaan segala macam yang tidak bermasalah lah ya. Kemudian juga boleh saja sih share itu. Tapi kalau bisa misalnya podcastnya, misalnya seperti podcast seperti ini ya, namanya atas nama medianya, Facebooknya atas nama medianya. Jadi itu satu kaitan dengan media yang bersangkutan. Ada sangkut paut bahwa ini produk media kami loh. Jadi yang kami share ini juga yang termasuk berita kami. Jangan di-share Facebook pribadi dan lain-lain. Oh, ini untuk untuk edukasi kita sama-sama ini Kak ya. Lebih baik kita bahwa ini produk kami loh juga. Instagram juga atas nama SN misalnya, atas nama Suara Nusantara SN Instagramnya. Kalau nge-share berita lewat Instagram, enggak apa-apa atas nama. Ini kan masih satu bagian dari produk yang SN keluarkan. Yang dihindari ke medsos pribadi Kak ya? Medsos pribadi. Ya. Dan mungkin untuk satu Kak ya, memang agak kecil tapi sering menjadi kebingungan. Kalau kita membuat status di WA Kak ya, untuk berita gimana Kak ya? Masih medsos
WA-nya jangan WA pribadi lah. WA atas nama perusahaan aja. Ah, Kan ini bisa kan- juga WA atas nama perusahaan kan? Jadi makin jelas ya kalau ngobrol sama Iya. Kak Oka ya. WA pribadi kan tanggung jawab pribadi kita. Oke. Ya, udah siap belum kita berurusan dengan penyidik kita? Oke, siap ya. Nah, balik lagi ke yang pembelaan wartawan tadi Iya. Kak ya. Oh, udah berapa banyak ini Kak yang beberapa wartawan yang sudah yang dibantu oleh PWI selama Kak Oka menjabat sebagai ketua bidang pembelaan wartawan? Ada beberapa kasus ya, seperti kasus pembunuhan di Medan, Mm-mm. kemudian juga penyiraman cuka parah. Ya kalau nggak salah di Medan juga sih ada kasus. Yang kalau pembunuhan dan lain-lain. Kemudian kasus di Sulawesi ya, kasus di Sulawesi mungkin ada 5 atau 6 lupa saya. Oh, banyak Tapi ya? belum lagi yang banyak sih konsultasi ya. Konsultasi Kak ya. Konsultasi via telepon, via WA. Itu sering ya? Sering kalau berita mereka bermasalah, kemudian juga dia konsultasi berita saya gini-gini, kemudian saya diperiksa polisi, ya sudah kita harus memberikan Pembelaan, kayak. pembelaan secara Dan itu seperti langsung Kak Oka kasih advice atau gimana? ya Kak? kasih Atau advice. Kemudian juga ada beberapa kasus misalnya kayak dulu 3 tahun yang lalu juga ada pengusiran menghalangi wartawan, kemudian ribut-ribut dengan pemimpinan daerah dulu kan. Oh, iya. Pimpinan daerah seperti itu dibantu Kak ya? Ya kita bantulah Untuk ketika ada mediasi Kak ya? mediasi. Kemudian ya waktu itu saya minta ya pemimpin daerah minta maaf aja lah biar selesai masalahnya. Dan mau waktu itu kepala daerah? Mau berarti. Itulah hebatnya Kak Oka ya, yang menjadi ketua bidang pembelaan wartawan. Nah, kalau kita kecilkan di Sumsel gimana nih Kak ya? Untuk di Sumsel Kak ya, yang sesuai wilayah bidang kerja Kak Oka. Di Sumsel rata-rata sih banyak. Misalnya kemarin ada pembantingan HP wartawan. Oh iya ya. Ya, yang tapi saya lebih banyak statement ya. Kalau di sini ya. rata-rata lebih banyak statement. Kemudian pengusiran wartawan seperti itu rata-rata. Bahwa kita lebih banyak mengeluarkan statement di media massa. Ditanya komentarnya bagaimana perlakuan terhadap pengusiran misalnya atau waktu itu pembantingan kamera, handphone ya. Oke ya. Dan untuk diketahui penikmat lensa SN, seorang Kak Oka itu memang sering kali memberikan statement untuk beberapa bukan kasus Kak ya, masalah yang dihadapi wartawan Kak ya. Masalah yang dihadapi Dan wartawan. paling tidak ingin memberikan penguatan Kak ya. Iya, penguatan Untuk pembelaan bahwa misalnya dia diusir misalnya kan, dihalangi meliput berita. Kayak kemarin ada wartawan mau ngambil foto kalau nggak salah di Lahat, nggak salah. Oh iya, Di Batu Raja. Di Batu Raja ketika mau mengambil foto mediasi, dihalangi tidak boleh moto. Tanyain aturannya di mana, nggak boleh moto. Ya Itu kan? langsung Kak Oka berstatement ya. Statement. Kecuali saya bilang misalnya itu sidang di pengadilan. Sidang pengadilan misalnya kasus anak-anak atau pemerkosaan, itu kan ada ketentuan bahwa sidang tertutup untuk umum. Itu memang tidak boleh wartawan maksa-maksa ngambil berita. Tapi kalau misalnya hanya mediasi, kemudian wartawan hanya minta izin mengambil berita foto saja, kemudian tidak ikut berada di dalam, ya sah-sah saja, boleh aja sebenarnya. Oke Kak ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi ke bidang pembelaan wartawan, saya agak tertarik dengan UKW ini Kak ya. Nah, ini seorang Kak Oka adalah penguji yang sudah tidak asing lagi ya. Untuk ujian kompetensi wartawan Kak ya. Nah, boleh diceritakan dikit Kak tentang UKW mungkin dari tahun ke tahun Kak ya, kualitas wartawan yang ikut tes ini Kak ya. UKW. UKW kan pertama kali dicetuskan waktu 2010 ketika ada Hari Pers Nasional. Waktu saya masih jadi ketua PWI, Hari Pers Nasional di Sumsel HPN, di Sumsel 2010. Kemudian di situ berkumpullah para pemilik modal, media. Mereka bersepakat bahwa harus ada kompetensi untuk perusahaan pers dan wartawan. Nah, lahirlah yang namanya Piagam Palembang. Piagam Palembang, Ya, ingat saya bahwa wartawan harus bersertifikat, ya kan, harus punya sertifikat lah. Bagaimana meningkatkan kualitas wartawan itu sendiri. Karena itu ada tes untuk itu, dimulai dari bidang muda untuk wartawan, kemudian bidang media untuk redaktur, dan bidang utama, UKW utama namanya untuk pemimpin redaksi atau repel lah jenis seperti dan itu. sekarang itu ada jenjang waktunya Kak ya? Untuk Ada dari jenjang step by step ya? dari 2 muda ke media itu 3 tahun, nggak salah. Kemudian dari media ke utama itu 2 tahun. Jadi 5 tahun untuk menjadi 5 tahun benar-benar Kak ya? bisa menyandang status wartawan utama. Beda dengan yang dulu, kalau yang dulu Yang Pimret dulu langsung bisa utama Pimret Kak ya? boleh langsung ikut utama.
Oke. Dan mungkin ini ada beberapa wartawan senior kita Kak ya yang mungkin dia untuk mengikuti jenjang yang seperti dijelaskan tadi agak sulit Kak ya. Mungkin ada saran Kak? Dan ada Dewan Pers sudah mengeluarkan peraturan wartawan-wartawan senior yang belum ikut uji kompetensi wartawan, tapi kalau dia punya kemampuan, dia harus menyantumkan diri, kerja dia, misalnya dia penulis Kak ya. dia menulis buku banyak sekali, ya dia kirimkan karya tulisannya, atau dia pernah memenangkan perlombaan tulisan, apalagi pernah memenangkan lomba Adi Negoro misalnya, itu bisa langsung dapat kartu wartawan utama. Dan mungkin di Sumsel bisa Kak Oka ceritakan sudah ada penerimanya Kak ya? Kalau di Sumsel sudah ada belum Kak? Sudah ada Kak, kemarin yang utama waktu itu sudah dapat, ada beberapa wartawan senior dengan kategori yang Kakak jelaskan tadi ya? Bukan, kategori lama. Oh, kategori masih lama kategori lama bahwa dia masih aktif waktu itu. Sekarang peraturan baru sudah berubah. Oh, berubah lagi. Iya, berubah lagi ya. Oke ya. Oke, seorang Kak Oka juga mempunyai hobi yang unik ini ya. Sambil sebelum kita melangkah jauh lagi ke obrolan pembelaan wartawan, Kak Oka hobi mancing. Ya, Dan betul. mancing kalau hari Sabtu Minggu saya lihat di medsosnya ini seringkali aktivitas mancing. Nah, bisa diceritakan dikit Kak sambil santai ini Kak. Cerita mancing ini. Sampai jauh kemana ini Kak? Mancing itu sejak SD ya. Oh, sejak SD Kak ya? SD, terus waktu zaman masih memimpin Palembang Pos itu tiap minggu saya pergi ke perbatasan Bangka antara Sungsang dengan Pulau Bangka, itu mancing di Sungsang sana, di Bagan, itu tiap minggu dulu berangkat itu mancing. Dan sampai sekarang masih Kak ya? Sampai sekarang karena biayanya makin besar jadi agak diirit-irit sekarang ini kan, karena untuk speedboat itu aja nyewanya 1 juta sekarang. Oh gitu Kak kalau ya? sendiri mati kita, kalau orang 5 masih lah. Urunan Kak ya? Urunan, Kalau Palembang ya. itu sokongan Kak? Sokongan ya kalau dimulai dari 10 tahun lalu saya udah masukkan di YouTube lain cerita. Ini kan baru untuk menyimpan kenang-kenangan aja lah. Oke ya, untuk penikmat SNSN ketahui bahwa seorang Kak Oka juga mulai terjun menjadi YouTuber ya. Ya itulah ya, karena mancing itu saya masukkan aja lah YouTuber Iya, gitu kan. subscribe-nya udah banyak ini Kak ya. Baru 400 lebih. Saya lihat itu, waduh ini kegiatannya mancing semua Kak ya. Iya betul, mancing. Oke, melangkah jauh ke yang lain, ke Iya. bidang pers lagi Kak ya. Sekarang ini Kak ya, perusahaan media itu diminta oleh Dewan Pers Kak ya untuk dilakukan apa namanya, verifikasi perusahaan pers. ini yang sering menjadi apa namanya, bukan keluhan Kak ya, mungkin menjadi sebagai tanggung jawab Kak ya. Nah bisa Kak Oka bagi ceritakan. saya itu harus kewajiban Kak ya. Kewajiban perusahaan pers itu pertama, kalau dia sudah terverifikasi oleh Dewan Pers, maka Dewan Pers juga akan melakukan pembelaan itu maksimal. Nah ini mungkin ada hubungannya Ya, mungkin dengan Kakak bisa- pembelaan wartawan, larinya tetap ke pembelaan wartawan. siap, mungkin ini edukasi untuk beberapa rekan kita Kak ya. Iya. Kemudian perusahaan pers itu harus profesional lah. Kita buat dari perusahaan persnya dulu. Kemudian pertama syaratnya kan antara lain berbadan hukum. Ya, berbadan hukum Indonesia, bisa PT, bisa yayasan atau koperasi ya kan. Tapi lebih dianjurkan PT Kak ya. PT rata-rata semua PT. Kalau sudah PT nanti ada beberapa syarat-syarat lain. Kemudian dia mendaftarkan itu ke Dewan Pers, maka akan keluar pertama kali ya terverifikasi administrasi. Artinya sudah lengkap administrasinya. Nah, tinggal dilengkapi dengan faktual kan, verifikasi faktual, harus ada kunjungan Kak ya. kunjungi orang-orang Dewan Pers, akan melihat ada kantor enggak, ada peralatan atau apa. Kayak SN kan sudah jelas ini peralatan lengkap, kantor ada lengkap, aman kan, sudah verifikasi kemarin. Verifikasi dua-duanya Kak ya, Suara Nusantara dan Koran SN. Iya, ada SN. Kalau dari pantauan Kak Oka Kak ya, ini kan sering jadi ya mungkin keluhan atau sering menjadi apa nih ya, pembicaraan ya untuk menjadi persyaratan di pemerintah daerah. Nah, Kak Oka melihatnya gimana nih Kak? Untuk kerjasama ya, kerjasama. Memang gini. Dulu orang Dewan Pers juga sudah menyarankan kerjasama media itu kan lebih baik dengan perusahaan yang sudah terverifikasi. Ya, memang beberapa daerah sudah menerapkan peraturan tegas, ya kan, minimal, ya bukan minimal, harus sudah terverifikasi administrasi, ya kan, artinya teman-teman yang belum terverifikasi diminta untuk melakukan segera, dan itu pun tidak ada jenjang waktu, ya kan, tidaklah serta-merta pemerintah daerah, misalnya Kota Palembang atau Provinsi Sumsel tiba-tiba menerapkan peraturan seperti itu, enggak, mereka sudah sosialisasi. Oke Kak ya. Oke, kamu perusahaan media kamu
baru 1 tahun berdiri. Kami kasihlah advertorial dengan nilai sekian misalnya. Ada kan. kuota tertentu kan? Iya, tapi nanti kamu lengkapi berkas kamu, urus perusahaan kamu jadi serius, jadi benar-benar, jadi nanti lengkap syaratnya, baru nanti kita dapat yang lebih besar kan. Memang kawan-kawan ngeluh, mengapa mesti kita mengeluh kan? Mereka ngeluh kan, wah kami ini peraturan ketat sekali. Nah, memang harus kerjasama dengan perusahaan media itu, dengan pemerintah daerah itu ya harus dilengkapi dengan bagus. Jadi ketika sudah terverifikasi, tidak ada alasan lagi pemerintah daerah atau kerjasama itu ditolak penawaran kita. Ini secara tidak langsung juga membantu perusahaan itu Kak ya? Membantu perusahaan itu. Untuk Ketika pelan-pelan, beritanya larinya ke pembelaan wartawan, ketika nanti Dewan Pers akan melihat, oh ini memang produk ini pers, perusahaannya ini berbadan hukum enggak? Karena tidak berbadan hukum dianggap bukan produk pers. Iya, kalau tidak, ya dia buat aja blog misalnya atau apa, kan bukan perusahaan pers misalnya kan. Iya benar-benar itu Kak Ya. ya. Dan ini memang tujuannya bagus Kak ya, untuk Tujuannya membantu bagus. perusahaan pers itu sendiri. Iya. Nah ini ada istilah serangan digital untuk wartawan. Mungkin Kak bisa menjelaskannya Kak? Jadi gini, yang kita bela dari seorang wartawan itu pertama produk berita jurnalistik yang dia buat, ya kan. Kalau dia produk jurnalistik, kita akan melakukan pembelaan pasti, ya kan. Nah sekarang ini serangan terhadap wartawan itu bukan hanya serangan fisik, ya kan. Seperti di Medan mungkin ada kasus serangan fisik, kemudian di Aceh ada seperti pembakaran rumah. Saya juga tergabung di Dewan Pers itu, ada namanya tim ya, Tim ya? Pokja apa itu Kak? Pokja, betul. Pokja, ya? Pokja pembelaan kasus wartawan, termasuk di Aceh. Ada pembakaran rumah wartawan di Aceh. Jadi saya masuk di Dewan Pers sana. Jadi Pokja pembelaan kasus wartawan di sana. Kemudian ributlah se-Indonesia sana, di Papua sana. Kemudian ternyata terjadi benturan antara wartawan mungkin dengan masyarakat, ya kan, karena mungkin ada apa. Jadi bentuklah kita Pokja pembelaan wartawan, berangkat saya ke Papua, ke Sorong waktu itu kasusnya. Nah sekarang ini kan macam-macam bentuk penyerangan wartawan itu, mungkin pelarangan peliputan, menghalangi kerja wartawan, misalnya pengusiran, pembantingan HP. Nah itu yang mesti kita bela. Kemudian sekarang ini juga ada penyerangan melalui digital. Jadi misalnya kayak Pak Agus punya WA misalnya kan, WA-nya diretas, dibajak, nanti Pak Agus mengeluarkan pernyataan, misalnya dukung kasus sekarang menteri ribut-ribut dukung itu menteri, seakan-akan Pak Agus, jadi Pak Agus diserang masyarakat. Seakan-akan itu saya Pak ya, padahal itu WA-nya sudah diretas ya. Diretas. Jadi di serangan digital, kemudian dipasang foto-foto porno Pak Agus, seakan-akan Pak Agus mengesir atau memuat foto-foto porno. Yang seperti itu dibuat. Sekarang udah terjadi sekarang nih. Nah ini mungkin bisa menjadi semakin rumit Pak ya? Iya, pokoknya kasus ini jadi baru. Yang terakhir ini kan Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia diserang, seakan-akan dia mendukung kasus yang di Semarang kemarin, yang kasus Semarang, yang masyarakat yang diserbu oleh polisi, seakan-akan dia dukung itu. Pokoknya macam-macam lah. Akhirnya dia yang diserang balik oleh masyarakat. Dan untuk masalah seperti ini ada jalan keluarnya nggak ya Pak? Ya pertama ya kita hanya bisa mengadu ke polisi, ke bagian langsung lapor ya, lapor bahwa polisi, itu bukan ke kita bagian Pak cyber, kemudian bahwa kita minta tolong ditangkap siapa yang peretasan ini, tolong diusut itu loh. Nah serangan digital namanya sekarang, serangan digital ya? terhadap wartawan, terhadap media, terhadap mungkin bisa terjadi terhadap pemimpin redaksi nanti. Yang terbaru yang tentang serangan digital pernah ada minta bantuan ke KOK? Ya selaku kami Komite Keselamatan Jurnalis. Oke. Yang tergabung di Komite Keselamatan Jurnalis sudah mengeluarkan pernyataan sikap meminta pelakunya segera ditangkap. Oke ya. Ya. Oke ya. Dan untuk malam hari ini seperti biasa kita ada tim kreatif, ada Maggie. Malam Maggie. Ya, ada Ilham. malam. Ya, Dedi, ayo halo. Ada Dedi ya. Nah, Dedi mungkin ada mau ditanya dikit mumpung ada KOK malam ini. Ya. Silakan Ded, agak kuat Ded. Karena jauh dari mic. Ya. Kakak kan selaku ketua pembelaan wartawan PI Pusat Ya. Apa yang menguras energi kakak saat melakukan pendampingan dalam pembelaan wartawan se-Indonesia? Ya pertama ya bagaimana cara kita meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya kan kepolisian itu kan, kemudian lari ke kejaksaan, lari ke hakim, ya kan, meyakinkan bahwa yang dilakukan wartawan ini adalah produk berita. Ya kan kita sudah punya MOU, Dewan Pers itu sudah punya MOU dengan Polri kan, dengan Polri, bahwa kalau ada persoalan hukum atau delik pers namanya istilahnya, masalah pers misalnya, tidak puasan terhadap berita, orang mengadu ke kepolisian. Nah ini kita
meminta polisi memahami dulu kan bahwa pahami dulu loh ini produk PES. Kalau produk PES penyelesaiannya melalui undang-undang PES, artinya melalui hak jawab. Ya kan, hak jawabnya dimuat ya kan, atau mengadu ke Dewan PES ya kan. Nanti kan Dewan PES yang meriksa, menyatakan bahwa ini adalah produk PES. Nah, ini yang kadang-kadang kita terjadi perdebatan dengan pihak kepolisian. Masih ya belum ada temunya Kak ya? Ya, terakhir kasus yang saya perlu ceritakan sama kawan-kawan bagi wartawan, kasus Asrul ya kan, di Dewan PES sudah dinyatakan bahwa ini produk berita. Tapi kan terakhir diputuskan oleh hakim kasus di Sulawesi ya, hakim sudah menyatakan bahwa berita wartawan ini ternyata tanpa konfirmasi. Dan tanpa konfirmasi pun menjadi dasar hukuman sekarang. Nah, jadi wartawan harus konfirmasi Kayak ya, walaupun sekarang sudah ada SKB, surat keputusan bersama tiga menteri atau tiga apa pokoknya, ada Kominfo, kemudian ada kepolisian, bahwa yang diposting pribadi, nah itu seharusnya yang menjadi undang-undang bahan dasar untuk undang-undang ITE. Kalau itu sudah ada itu. Oh, sudah ada Kak ya? Iya, sudah ada keputusan bersama. Jadi kalau posting berita ya sebenarnya tidak masalah sih, tapi tetap aja hakim tidak melihat surat keputusan bersama itu, termasuk juga ketika saya menjadi saksi di Bau-Bau, hakim tidak melihat MOU kita. Oh gitu kan. MOU itu cuma dianggap dia sekedar MOU saja. Padahal sebagai ketua bidang pembelaan sudah menjelaskan itu kan? Iya, sudah menjelaskan bahwa ya hakim ya harusnya juga perlu bahwa ini kita ada MOU loh. Penyelesaian undang-undang PES itu seharusnya melalui undang-undang PES. Saya pernah membela sidang gugatan terhadap media di Jambi, media independen waktu itu digugat oleh salah satu orang yang ditulis beritanya. Saya jadi pengacara perusahaan waktu itu dari Jawa Post Group, kebetulan ada SH juga kan. Jadi yang saya lakukan adalah eksepsi absolut bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini sebelum perkara ini diselesaikan melalui undang-undang PES. Dan waktu itu gimana Pak? Hakim langsung menerima eksepsi absolut bahwa ditolak gugatan itu. Kan zaman dulu kan waktu ada kasus Tempo waktu itu kan ada Bambang Harimurti waktu itu kan dihukum gara-gara nulis tentang kasus Tanah Abang melawan bos besar lah ya. Kemudian dihukum pidana di PN, kemudian Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa perkara PES itu diselesaikan melalui undang-undang PES. Ya, waktu itu salah satu hakimnya juga menjadi ketua Dewan PES waktu itu kan. Nah, jadi kemudian menjadi ketua Dewan PES. Nah, memang kalau kita lari pembelaan wartawan ini, semua kasus wartawan kalau bisa yang tersangkut dengan media ini ya larinya ke undang-undang PES lah. Kalau kita berharap bahwa harus ada kesepakatan seperti itu, kecuali berita itu bohong, hoak, ya lah silahkanlah lari ke pidana. Tapi kalau berita itu berdasarkan fakta, ya harus larinya ke undang-undang PES. Di situ letak bahwa kita membela wartawan tuh kita lihat dulu kasus ini, beritanya ini benar nggak, ada konfirmasi nggak, kemudian nanti ya itu terapkan undang-undang PES, itu aja lah kita minta. Ya, saran terbaik dari KOK ya. Iya. Dan memang ini dari penjelasan KOK membutuhkan ekstra power energi ya, menjelaskan terjadi perdebatan bagaimana pada saat ada masalah PES itu memakai undang-undang PES kayak ya. Betul, waktu saya pernah jadi saksi juga di Polda Sumsel waktu itu ditanya, "Lo berita ini kan tanpa konfirmasi." Kalau tanpa konfirmasi saya bilang kan seharusnya kan kalau dia organisasi biarkan organisasi aja lah yang menghukumnya, jangan perusahaan, jangan negara yang menghukum, seperti itu maksud saya. Oke ya. Oke, sebelum kita tutup obrolan hangat bersama KOK, ada pesan khusus atau motivasi dari KOK untuk insan pers di Indonesia ini karena ketua PWI Pusat Bidang Pembelaan Wartawan. Ya, pertama bahwa saya juga bergabung di Komite Keselamatan Jurnalis, itu kan bahwa kita sama-sama membela semua wartawan. Ya kan, profesi kita ini harus profesi yang namanya profesi, ya kan, profesi ini kan hanya beberapa yang disebut profesi, pekerjaan disebut profesi kan, banyak wartawan salah satunya. Kemudian karena itu lakukan kerja kita dengan profesional. Nah, dapat informasi, lakukan konfirmasi balik, ya kan, informasi, lakukan check and recheck, kemudian gunakan azas praduga tak bersalah, ya kan. Jadi masih ada contoh-contoh kecil ya kan. Ketika ada kasus pemerkosaan oleh seorang guru misalnya, wartawan menulis guru bejat. Nah, artinya kita tidak menerapkan asas hukum tidak bersalah. Ya kan, gunakan aja oknum guru misalnya, oknum guru, kan diduga melakukan pelecehan. Jangan oknum guru bejat. Kata-kata itu kita sudah menghukum. Media bukan hakim.
Iya, Ya kan, media bukan jaksa. Karena itu kita harus menulis berita, ya gunakan kata-kata tersangka, terduga. Ini untuk menghindari bahwa kita jangan sampai terkena kasus hukum. Kemudian kepada pihak-pihak masyarakat misalnya yang tidak senang dengan pemberitaan seorang wartawan, jangan melakukan aksi kekerasan, kita minta itu kan. Gunakan aja hak jawab. Pertama, prosedurnya masyarakat memiliki hak koreksi dan diatur oleh undang-undang, dan hak jawab. Kalau ada berita salah, masyarakat berhak mengkoreksi. Kemudian ada berita yang tidak benar, lakukan hak jawab terhadap pemberitaan itu. Gunakan itu melalui jalur-jalur itu. Ya kan, tidak puas baru gunakan yang lain, undang-undang lain. Ya, misalnya melalui pengaduan ke polisi. Tapi gunakan dulu langkah-langkah menerapkan undang-undang PES seperti itu. Oke, itu saran terbaik dari Kak Oka Iya. ya. Biar perjalanan kita menjadi wartawan ya. Saya menyebut kita karena saya juga dan wartawan menjadi jangan aman lupa, Kak ya. jadilah seorang yang profesional. Oke. Ya, profesional itu dalam artian bahwa kita benar-benar siap sebagai wartawan. Ada saya nguji wartawan undang-undang 40 nomor 40 tentang PES, dia tidak pernah baca, kode etik dia tidak pernah baca, menulis juga ngawur, tidak pernah belajar menulis dengan baik. Menulis itu tidak gampang. Iya benar. Nah, banyak yang tidak lulus di tangan saya waktu saya nguji juga gara-gara tidak nulisnya tidak benar. Nah, ini yang sering bermasalah secara hukum. Ya, itu saya bilang tadi, banyak hal-hal yang mesti kita pelajari. Wartawan harus punya modal. Jadi menulis itu dengan kehati-hatian. Jangan sampai nulis ngesir langsung, tidak memikirkan dampaknya, terjadi gejolak, kemudian dipidanakan, baru nanti ya masuk penjara. Nggak lucu, jangan gara-gara itu. Siap Kak ya. Ya. Oke, penikmat Lensa SN, tetap like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN biar informasi menarik dari Lensa SN tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Salam SN, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.